Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya. Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi, hanya misalnya kayak enggak bujuni orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi, karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya, orang menzinai lonte ini kan profesional, haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang lagi melanggar itu hak Allah, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah, apa afifah itu betul Rasul, gak mau zina lah afifah, kayak apa? Jadi bujune pamit ning mall karena suaminya mau afifah, disilai mobil, digawani ATM. Terus boleh demenan, kayak apa mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya, kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Yun Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam, tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Atek roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane kawit. Kan ora ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Atek gentenan yo ndak diterima. Terus parai meneh saksi papat iki kudu adil. Adek pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawaian deh. Misalnya sesuai Mustafa Adil, lu kok nganti roh, wong pengen lu wong soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan, wong ape zina, terus wedoke ngomentari mas piro ngatus, sing lanang tersinggung ditekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu, oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi bono tabung LPG jadi semen gara-gara demenan wedok konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini, orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu, ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri.
Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto pemenang, video enggak bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok lho. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure iku ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila khuddaradori. Kudu ono saksi. Nah ora kowe sing tak jilid, perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten 4. Kula goleki kanca sedeng bar dadi batal. Kula kan golek wong 4 sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al-bayyinah wa ila khuddaradori tetep bayyinah oke. Nah saya itu berkali-kali maksud masalah yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sira soleh iki akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi malam sama mergoti istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham ya maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut apa? Li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah itu gini, disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah terosan itu sumpah sambil berdek. Sumpah pocong dalam medul. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena berdek atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali. Yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama gak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Dan kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong gak berbeda gitu. Tonton cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan ono pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku tabrak truk. Terus yang musuhnya ojo truk tok muni tronton. Saking mangkelin. Soalnya debat kok ngono. Nak sing wong belah ya ngono kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi sumpah kecokot ulo kan sesuai daerah kok masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih itu untuk ono inane. Makanya dalam Indonesia udaranya copet yo, copet rokok ini jenius berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet wah yo repot langsung sesuai nak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau udah barang itu orang yang menarik sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah yo repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional biasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat. Terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus.
Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kagelan repot. Seorang pulau is bener Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Maksudnya Amerika ada rani lonte gitu. Kalau sering delok film-film barat, kalau nu sering delok yang konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah, kalau suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, mbak sing dicolong itu sing Melayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Orang kok sama rasa terus. Paham ya? Ini cerita. Jadi, nah kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut. Mangkel lah mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis niati murid-murid tradisi Islam. Senajan lu kowe gedeng maji gedengnya mulai sobo ilangi, gak apa-apa. Pembagian maji itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane itu sini pun dia kena mercok deh. Wanyer uang nafasnya yang desa kan parah kan.